Polemik nasab dengan Ba'alawi ternyata sudah dimulai sejak 1910. Bahkan, KH Agus Salim sampai turun tangan. 17 Juli 1905, di Batavia, berdiri organisasi yang lebih dikenal dengan nama Jamiatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Siapa tokoh populernya? Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati, 1875-1943. Ahmad Surkati merupakan seorang ulama asal Sudan yang baru bergabung ke Jamiatul Khair pada Oktober tahun 1911. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Surkati ini? Sebagai seorang cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh, dalam sebuah pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah keturunan, harta, atau pangkat. Penting diketahui, pada masa Hindia Belanda, berdasarkan Undang-Undang tahun 1854, pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi 3 kelas secara hierarkis dan diskriminatif. Orang Eropa, Europeanen, orang Timur Asing, Fremde Oosterlingen, dan pribumi, Inlander. Jadi, orang pribumi itu dulu malah jadi orang level paling bawah. Bagaimana tanggapan terhadap Ahmad Surkati tersebut? Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan Sayyid. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka, kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Bagaimana akibat dari fatwa Ahmad Surkati? Ahmad Surkati kemudian dikucilkan di Jamiatul Khair. Hingga akhirnya pada 6 September 1914, ia mendirikan organisasi baru yang disingkat Al-Irsyad. Apa yang menarik dari Al-Irsyad ini? Ditulis dalam laman NU Online bahwa kelompok Sayyid tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam ADART Al-Irsyad tahun 1915 dituliskan bahwa seorang Sayyid tidak boleh menjadi pengurus. Konflik ini dalam banyak literatur sering disebut konflik Alawi Irsyadi. Artinya konflik yang terjadi antara para Sayyid yang mayoritas berafiliasi pada Jamiatul Khair dan Rabitah Alawiyah dengan non-Sayyid yang sebagian besar berafiliasi pada Al-Irsyad. Apa yang dipertentangkan oleh mereka? Banyak hal yang mereka pertentangkan, persoalan takbil misalnya. Takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-Sayyid untuk mencium tangan para Sayyid. Melalui Al-Irsyad, Ahmad Surkati menuntut ini dihapuskan, sedangkan Jamiatul Khair kekeh ingin mempertahankan. Tidak cuma persoalan cium tangan saja, termasuk soal pernikahan. Jamiatul Khair melarang pernikahan seorang syarifah dengan orang non-Sayyid. Sedangkan Ahmad Surkati, dalam Fatwa Solo 1913, membolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan Sayyid dengan non-Sayyid. Bagaimana dengan gelar Sayyid, Syarif, atau Habib? Jamiatul Khair menuntut bahwa gelar Sayyid, Syarif, atau Habib adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya. Sementara Al-Irsyad mempunyai pandangan bahwa kata Sayyid dan sejenisnya hanyalah panggilan biasa, sama dengan kata Mister dalam bahasa Inggris, Menir dalam bahasa Belanda, atau Monsieur dalam Prancis. Ada yang lebih ekstrim lagi, Al-Irsyad memiliki pendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Hussein tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Ini karena mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal, yaitu sistem adat atau kekerabatan yang mengatur alur keturunan, warisan dan identitas sosial berdasarkan garis keturunan laki-laki ayah. Lebih tegas lagi bahwa bagi Al-Irsyad, tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Sayyid Jadi Urusan, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para Sayyid terhadap masyarakat pribumi. Cobalah dengarkan, di kampung-kampung, bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi dan mengancam akan membacakan kulhu, sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi itu. Cobalah perhatikan, bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Sayyid yang dianggap orang keramat atau setengah keramat pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu
yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Sayyid atau Tuan Saripah itu karena takut ketulahan, takut durhaka kepada cucu Nabi itu. Lagi pula ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat ada berkatnya, nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Apakah Jamiatul Khair tinggal diam? Pihak Jamiatul Khair menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para sayyid yang pada saat itu memiliki jaringan luas dari Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah, Hadramaut, menggunakan koneksi ini untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Bahkan, seorang sayyid terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Shahab membujuk pemerintah kolonial Inggris di Singapura untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang berlayar hendak berziarah ke Hadramaut. Adakah dulu ada tokoh nasional berkomentar tentang polemik ini? Haji Agus Salim, seorang tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau, turut berkomentar terkait polemik ini, dan beliau membela Al-Irsyad. Disebutkan dalam Harian Mustika, diterbitkan oleh Percetakan Muslim Indonesia, di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim, edisi 17 Juli 1931 berpendapat. Perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah yang cocok betul dengan Islam, kemauan natur dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia ini. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh dan semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan. Kelihatannya, tokoh atau juga ulama zaman Hindia Belanda sudah jauh lebih tegas. Bagaimana menurut Anda?